Dan henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena Engkau terlalu baik, bahkan sangat baik atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami boleh nikmati suasana surgawi. Kami boleh nikmati sukacita yang daripada Allah. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat ibadah di mana kami boleh mengalami hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman. Karena kami menyadari kami perlu firman yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kemenangan buat kami yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Salam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Kelihatan dari wajah-wajah saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Buktinya di tengah-tengah virus corona, saudara tetap berani untuk datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini takut untuk datang ke gereja, padahal cuma 1 jam. Tapi kalau pergi ke pasar berani, pergi arisan Berani. Tapi kalau datang ke gereja mencari Tuhan, takutnya setengah mati. Tapi di sini tidak demikian. Haleluya, luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Tohab Simamora, kawan saya luar biasa, untuk kepercayaan yang kesekian kalinya buat saya. Saya datang tadi jam 10:15, karena ibadah jam 10:30. Saya mutar, bingung mau masuk di mana. Untuk ada malaikat saudara yang tuntut saya. Ada seorang ibu, dia tunjukkan ke tempat saya, naik dari lift sana kemudian ke sini. Luar biasa, Tuhan baik. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Cuma 1 ayat saja. Jangan khawatir, saya tidak akan khotbah panjang-panjang, karena sesuai dengan protokol kesehatan cuma 1 jam ibadah. Berarti khotbah saya ya sekitar 5 menit. 1 Korintus 13 ayatnya yang 11. Semua sudah ketemu? Amin. Kalau sudah ketemu ayat ini, kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Siang hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, dewasa secara rohani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya berkhotbah, saya mau tanya dulu. Tapi saudara jawab dengan jujur. Ciri-ciri orang yang dewasa itu dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Jangan bilang dari kumisnya. Soalnya saya nggak ada kumis. Menurut saudara, ciri-ciri orang yang dewasa itu dilihat dari apanya? Hah? Dari tingginya bisa juga. Dari apa lagi? Rambutnya yang sudah ubanan, ya bisa juga. Dari apa lagi? Pokoknya banyak ya. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa itu banyak ciri-cirinya. Nah, kalau tubuh jasmani ini saja ada ciri-cirinya, demikian juga dengan dewasa secara rohani juga ada ciri-cirinya, saudara. Ada ciri-cirinya.
yang sudah dewasa rohani tidak bisa dilihat dari usia. Ada orang usia 60 tahun, tapi kelakuan masih kayak anak-anak. Sementara ada orang usia 20 tahun, sudah kelihatan dewasa rohani. Makanya kalau saudara pernah baca itu di mana? Di Timotius ya. Rasul Paulus pernah bilang begini kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dan seterusnya. Artinya saudara, Timotius walaupun dia masih muda, tetapi dia sudah dewasa rohani. Sementara banyak orang Kristen usia 50 tahun tetapi belum kelihatan dewasa secara rohani. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Katakan amin. Amin. Orang yang sudah dewasa rohani tidak bisa dilihat dari jabatan, saudara. Jadi jangan saudara berpikir, oh kalau sudah hamba Tuhan punya jabatan di gereja, lalu kita berkata dia sudah dewasa rohani. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Nah hari ini saudara, saya mau sampaikan 3 ciri orang yang sudah dewasa rohani. Sebenarnya banyak saudara, tapi mengingat waktu, saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, coba kita kembali baca 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11, maaf. Dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Yang pertama saya mencatat di sini ciri orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari perkataannya. Saya ulangi. Ciri yang pertama orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari perkataannya. Coba saudara amati, saudara perhatikan. Orang yang sudah dewasa rohani itu pasti perkataannya baik, pasti perkataannya sopan, pasti perkataannya membangun, pasti perkataannya itu tidak menyakitkan, pasti perkataannya itu tidak melukai. Itu orang yang sudah dewasa secara rohani. Tetapi kalau orang yang tidak dewasa secara rohani, saudara, coba saudara amati perkataannya. Sebaliknya yang akan terjadi. Pasti perkataannya satu pun tidak ada yang baik. Bahkan kalau berkata-kata itu tidak punya etika sama sekali. Bilang sama yang di samping, jangan pura-pura nggak dengar. Bilang sama dia, firman itu buat kamu. Pokoknya perhatikan aja. Kalau orang yang sudah dewasa rohani, coba perhatikan dari perkataannya, pokoknya manis. Pokoknya mantap. Pokoknya perkataannya itu pokoknya selalu perkataan yang membangun. Kalau misalnya ada yang sakit, dia bilang begini, percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Di dalam Yesus ada mujizat. Dia kan berkata seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak dewasa rohani, lihat orang sakit, hati-hati loh. Jangan-jangan corona. Tetangga saya 2 hari lalu mati loh.
saudara, beda. Kalau orang yang tidak dewasa rohani itu, waduh, pokoknya sifatnya itu pokoknya seperti kanak-kanak. Seperti kanak-kanak. Saudara pernah melihat anak-anak? Coba amati, kalau anak-anak bicara, berkata-kata, sama sekali nggak ada etikanya. Sama sekali nggak ada etikanya. Pokoknya anak-anak itu kalau ngomong, asal ngomong aja nggak dipikirin. Entah itu nanti omongannya itu melukai orang, pokoknya asal ngomong aja. Saya pernah lagi nungguin kendaraan di jalan raya, saudara. Lalu lewat beberapa anak. Enggak lama teman-temannya datang lagi. Lalu anak-anak ini bilang begini, anjing, dari mana anjing? Saya kaget, saudara. Temannya bilang anjing, saudara. Lalu temannya datang bilang begini, dari sana babi. Wih. Saya bilang, waduh, luar biasa. Tapi itulah anak-anak, saudara. Anak-anak itu kalau ngomong memang ya seperti itu. Sifat kanak-kanak itu seperti itu, tetapi dikatakan di sini di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan, kalau sudah dewasa kita harus tinggalkan semua sifat anak-anak itu. Katakan amin. Amin. Harus ditinggalkan, saudara. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk melihat orang yang sudah dewasa rohani, itu gampang. Bisa dilihat dari cara dia berkata-kata. Pokoknya Pak Pendeta lihat aja nanti di sini. Waktu sedang rapat, ya kan? Akan kelihatan di situ. Mana yang dewasa rohani, mana yang masih anak-anak. Akan kelihatan. Kalau sekarang sih belum kelihatan, semuanya sih kayak malaikat, ya kan? Tapi kalau sudah di luar kayak malaikat pencabut nyawa. Kalau sekarang belum kelihatan, semua duduknya manis, baik, sopan, luar biasa. Tapi setelah di luar sana nanti baru ketahuan kata-katanya seperti apa, ya kan? Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani semuanya. Amin. Amin. Jadi yang pertama saya mencatat di sini, ciri orang yang sudah dewasa rohani itu bisa dilihat dari perkataannya. Kalau perkataannya itu baik, sopan, membangun, tidak menyakitkan, tidak melukai, punya etika, saya berani pastikan orang itu adalah orang yang sudah dewasa rohani. Tapi kalau perkataannya melukai satu dengan yang lain, menyakitkan satu yang lain, apalagi kalau dia sudah marah, pohon-pohon semua jadi layu. Kalau dia sudah marah. Jadi itu ciri yang pertama, orang yang dewasa rohani bisa dilihat dari perkataannya. Sekarang ciri yang kedua, orang yang sudah dewasa rohani, kita kembali melihat di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Masih di ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Ciri yang kedua, orang yang sudah dewasa rohani, yang pertama tadi bisa dilihat dari perkataannya. Yang kedua bisa dilihat dari perasaannya. Saya ulangi. Orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari perasaannya. Orang kalau sudah dewasa rohani, saudara, dia itu bisa mengelola perasaannya.
dengan sangat baik. Dia bisa mengelola perasaannya dengan sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau orang yang tidak dewasa rohani, dia tidak bisa mengelola perasaannya. Ketika ada orang yang marah sama dia juga marah, ya kan? Ketika ada orang yang bikin dia jengkel, dia juga ikut jengkel. Pokoknya dia tidak bisa mengelola perasaannya. Tapi kalau orang yang dewasa rohani, dia bisa mengelola perasaannya, saudara. Walaupun ada yang bikin dia marah, dia berusaha bagaimana caranya supaya dia nggak marah. Dia berusaha bagaimana caranya supaya dia tidak jengkel. Saya dulu orangnya temperamen, saudara. Gampang marah, saudara. Kalau ada orang marah sama saya, waduh, saya bisa lebih galak dari dia. Tetapi begitu saya baca Alkitab, ternyata orang yang tidak bisa mengelola perasaannya itu ternyata anak-anak. Orang yang belum dewasa secara rohani. Kita sampai di samping, firman itu buat kamu. Jangan pura-pura nggak dengar. Jadi gampang, saudara. Gampang kan? Untuk melihat orang yang sudah dewasa rohani, dia bisa mengelola perasaannya. Walaupun di rumah suami istri berantem, ya kan? Begitu datang ke gereja, nggak kebawa-bawa, saudara. Ada orang di rumah suami istri berantem, begitu sampai di gereja, berantem lagi. Sampai di gereja, mari kita lanjutkan. Tadi di rumah belum selesai, ya kan? Istrinya duduk di depan, suaminya di belakang. Waktu dekat pintu gereja sih gandengan, wih luar biasa, pegangan tangan, ya kan? Begitu pendeta kalian, sana tangan di sana. Mari kita bisa mengelola perasaan kita hari-hari. Amin, saudara. Karena dikatakan di sini orang yang bisa mengelola perasaannya itu ternyata orang yang sudah dewasa rohani. Dan saya percaya jemaat-jemaat di tempat ini adalah orang yang bisa mengelola perasaannya dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Sekarang ciri yang ketiga. Tenang aja, sebentar lagi selesai. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ciri yang ketiga orang yang dewasa rohani, 1 Korintus 13 ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ciri yang ketiga orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari pikirannya atau cara dia berpikir. Orang kalau sudah dewasa rohani, cara berpikirnya itu selalu berpikiran positif. Tapi kalau orang yang belum dewasa rohani, cara berpikirnya itu selalu berpikiran yang negatif. Pokoknya selalu negatif. Orang mau ngomong apa selalu negatif. Pendeta khotbah, pokoknya pikirannya negatif. Pendeta kurang ajar ya, nyinggung saya. Pokoknya berpikiran negatif. Pendeta berkhotbah tentang persepuluhan, itu pendeta mata duitan. Ini mata duitan. Ada seorang pendeta, saudara, dia cerita begini sama saya. Mulai hari ini, kata pendeta, saya tidak akan pernah lagi khotbah tentang persepuluhan di gereja saya. Saya tanya,
Kenapa kamu nggak mau khotbah tentang persepuluhan? Itu kan firman Tuhan yang harus disampaikan. Saya nggak mau lagi, kata dia. Kenapa? Saya pernah khotbah tentang perpuluhan. Gereja saya dibilang saya mata duitan. Saya mau bilang sama saudara, kalau pendeta berkhotbah tentang persepuluhan, bukan karena pendeta mata duitan. Itu supaya saudara diberkati Tuhan. Salah satu rahasia supaya kita diberkati Tuhan itu kan bayar persepuluhan. Mungkin kita nggak pernah baca ya ayat ini. Coba kita baca. Maleakhi pasalnya yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga. Coba kita baca mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12 saja. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau surah baca judul perikopnya apa di sana? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Kita baca bergantian ya. Saya bacakan ayatnya yang ke-6, nanti ayatnya ke-7 saudara, dan seterusnya sampai 12. Kita bergantian. Ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali? Yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sampai situ dulu. Dikatakan di sini orang yang tidak membayar persembahan persepuluhan itu dikatakan apa? Penipu. Dikatakan penipu loh. Karena di sini mau dibilang penipu. Saya rasa tidak ada yang mau ya. Saya pernah mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan terkenal loh. Saya pernah lihat YouTube-nya. Dia bilang begini. Kalau orang tua kita masih hidup, perhatikan dia baik-baik. Saya setuju. Perhatikan dia baik-baik. Jangan nanti dia sudah mati baru kita memperhatikan. Kita bikin kuburnya yang besar. Kita bikin tiang-tiang pilarnya sampai kayak istana. Itu sudah gak ada manfaatnya yang seperti itu. Kalau kita mau memperhatikan orang tua, justru semasa dia hidup. Sampai di situ saya masih setuju apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Lalu dia lanjutkan begini. Kalau orang tuamu ke gereja masih naik angkot, jangan dulu bayar persepuluhan. Jangan dulu bayar persepuluhan, katanya seperti itu. Uang persepuluhan itu gunakan untuk beli mobil buat orang tuamu ke gereja. Kira-kira menurut saudara benarkah seperti itu? Itu sama dengan membuat kebenaran sendiri. Itu berarti uang perpuluhan itu dia pakai untuk beli mobil buat orang tuanya, berarti hasil dari menipu Tuhan. Hati-hati loh. Orang yang tidak bayar persepuluhan firman Allah katakan disebut penipu. Bahkan ayatnya ke-9 dikatakan di situ. Tadi bagian siapa yang baca? Ya, di bagian jemaat yang 23.
Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Dikatakan di sini, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih saja menipu aku, kata firman Tuhan. Sudah kena kutuk, masih saja menipu Tuhan. Begitu saudara. Makanya saya kalau kasih persepuluhan itu sudah saya lakukan sudah puluhan tahun yang lalu ya. Bahkan sebelum saya jadi gembala. Saya jadi gembala itu sudah usia 20 tahun. Saya mulai membuka pelayanan itu tahun 2001. Berarti ya 19 tahun usia pelayanan saya. Sebelum saya jadi gembala, saya kalau bayar persepuluhan itu 15%. 15%. Saya ingin lihat dengan memberi 15% itu apakah saya jatuh miskin atau tidak. Saya ingin lihat. Apakah saudara lihat muka saya, muka orang miskin? Setelah saya memberi 15%, pelayanan saya itu di desa loh. Desa Sumberjaya. Beda dengan di sini ya. Tempatnya ada mall, Blue Mall Plaza. Wih, keren saudara. Kota Madia. Saya itu di desa Sumberjaya, Tambun, Bekasi Pikiran. Tempat saya itu tempat pembuangan mayat saudara. Saya kalau doa keliling dulu beberapa tahun lalu, itu beberapa kali ditemukan mayat di pinggir jalan, dibuang di situ kalau malam-malam. Tapi walaupun pelayanan saya di desa, berkatnya berkat orang kota. Amin. Saya diberkati Tuhan. Saya memberi 15%. Saya ingin lihat apakah dengan memberi 15% itu saya akan jatuh miskin. Ternyata Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Bahkan selama pandemi ini saudara, kan berapa bulan itu tidak dibuka gereja kan? Jadwal khotbah saya di mana-mana di stop semuanya saudara. Di stop semua. Mau khotbah di mana orang nggak ada gereja yang buka, ya kan? Tapi walaupun saya tidak khotbah di mana-mana, itu Tuhan kirim berkat yang luar biasa. Beberapa orang tanya sama saya, Pak Alfian minta nomor rekeningnya. Termasuk Pak Andi Markus, saudara, dia minta nomor rekening saya. 2 kali saya dikirimin uang, saudara. Padahal saya di real 8, beliau di real 18. Tapi 2 kali dia minta nomor rekening saya ditransfer. Saya hitung nolnya lumayan, saudara. Nolnya 6, saudara. Saya cerita sama teman-teman, mereka nggak percaya. Saya bilang berarti kamu Thomas tidak percaya mujizat hari-hari ini. Saya banyak melihat mujizat Tuhan, saudara. Saya hitung-hitung, waduh, kalau cuma 5 orang yang transfer ke saya selama pandemi, Anda saudara. Dan saya juga tidak pernah kekurangan makan, minum, pakaian, tidak pernah. Bahkan saya selama pandemi ini saya hitung-hitung sudah 200 paket sembako saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada pemulung-pemulung saya bagi. Kepada penjual-penjual pedagang-pedagang asongan saya bagi sembako. Di lingkungan RT saya bagi sembako. 56 hamba Tuhan di Bekasi saya bagi sembako. Saya tidak mengalami kekurangan, saudara. Kenapa? Karena saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan ragu-ragu bayar persepuluhan. Amin. Karena persepuluhan itu, saudara, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lanjut kita baca. Tadi ayat yang berapa? 9 ya. Nah sekarang giliran saya ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku
aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dikatakan di sini bawalah seluruh persembahan itu di rumah perbenaran Tuhan. Dikatakan di sini bawa dan ujilah aku. Kalau sudah baca Alkitab ada dua kalimat yang berkata begini, jangan menguji Tuhan. Ini sudah pernah baca ya? Ada dua dalam Alkitab ditulis, jangan menguji Tuhan. Tetapi khusus untuk persepuluhan dikatakan di sini, ujilah aku apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Tingkap-tingkap langit di sini maksudnya tingkap-tingkap surga. Orang yang memberi persepuluhan pasti tingkap-tingkap surga akan dibuka olehnya. Dan saya percaya orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ayat yang ke-11. Baca 2-3. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahat, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini jadi itu. Dikatakan di sini kalau kita memberikan persepuluhan, dikatakan Tuhan akan jauhkan, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap ini artinya hal-hal yang merugikan kita. Hal-hal yang merugikan saudara dan saya, ditipu orang lah dan sebagainya. Itu namanya belalang pelahap semua. Dikatakan di sini Tuhan akan jauhkan itu semua. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Jadi jelas sekali di sini, saudara. Jadi kalau hamba Tuhan berkhotbah tentang persepuluhan, jangan berpikiran negatif. Berpikirlah secara positif. Karena orang yang berpikir secara positif itu adalah ciri orang yang sudah dewasa rohani. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Jadi ada 3 ciri orang yang sudah dewasa rohani. Yang pertama, dapat dilihat dari perkataannya. Yang kedua, dapat dilihat dari perasaannya. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari cara dia berpikir. Orang yang dewasa rohani pasti selalu berpikiran positif. Haleluya. Sehingga kita bangkit berdiri.